Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu Andi Sutra Rahayu, Sarina, Sri Angel R. Jadi kami akan menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan C. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jadi saya Sri Angel R akan menjelaskan desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu cara penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penambahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa penyerahan wewenang ke pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, kemudian menghasilkan otonomi. Adapun kelebihan desentralisasi. Kelebihan dari desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu: pertama, struktur organisasinya adalah pendelegasian suatu wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, dapat mengurangi banyaknya pekerjaan di pusat pemerintah. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat guna menuntaskan masalah baik di pusat atau daerah. Dan yang keempat, dapat meningkatkan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan dapat meningkatkan gairah kerja. Dan adapun kekurangan desentralisasi. Kekurangan dari desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang pertama, besarnya suatu organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dan dapat mengakibatkan lemahnya suatu koordinasi di pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, menyebabkan keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya suatu paham kedaerahan. Dan yang keempat, dalam pengambilan memerlukan waktu yang relatif lebih lama dikarenakan dapat terlalu banyak berunding. Kemudian poin kedua, Sarina akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan poin dari materi hubungan pemerintah pusat dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu poin kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kedudukan pemerintah pusat atas daerah yaitu sebagai penanggung jawab akhir dari daerah. Perannya tanggung jawab akhir penyelenggara urusan pemerintah diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab akhir Pemda, karena dampaknya akan menimpa pada negara. Ada 5 tujuan diberikannya kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan. 3. Menciptakan demokratis. 4. Yaitu menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Dan poin ketiga, Andi Sutra yang akan menjelaskan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat 2 hubungan, baik itu hubungan struktural maupun hubungan fungsional. Hubungan struktur pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jika dilihat secara struktural,
Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintah di tingkat nasional. Adapun kepala daerah, baik profesi ataupun kabupaten atau kota, suatu penyelenggara pemerintah yang berada di wilayah daerah masing-masing. Kewajiban tersebut yaitu memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Hubungan secara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terbagi menjadi 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang sentralisasi. Sentralisasi merupakan suatu pengaturan kewenangan yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang digunakan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan desentralisasi merupakan suatu penyelenggaraan kewenangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian digunakan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Cukup sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.